Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ari Widodo. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan berkaitan dengan manajemen advokasi. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya dulu. Baik, ya, nama lengkap saya adalah Ari Widodo dengan gelar SPD. Saya tambah lagi gelar SPD GR ya. Kan jadi saya masukkan, kemudian nama panggilan saya Ari atau disebut boleh juga Pak Ari, seperti itu. Kesibukan saat ini adalah bekerja. Nah, ini kontak ini bisa dilihat ya di sini. Seperti itu. Baik, ini pengalaman advokasi saya selama masa kuliah seperti itu ya. Kemudian di sini um, ada definisi advokasi ya. Jadi advokasi itu apa sih gitu ya? Nah, advokasi itu dalam bahasa Inggris adalah to advocate, tapi dia tidak hanya sebatas itu ya. To advocate itu kan artinya adalah membela. Ya, jadi tidak hanya berarti membela gitu ya, atau to defend, tapi juga bisa berarti menunjukkan, juga bisa berarti memajukan atau mengemukakan, to promote. Yang dengan kata lain itu berusaha menciptakan to create, ya, yang baru dan yang belum ada. Nah, yang kata lain juga berarti melakukan perubahan atau to exchange secara terorganisir dan sistematis. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada definisi lain dari advokasi itu sendiri. Pertama, aktivitas untuk memperjuangkan suatu untuk mencapai tujuan. Jadi apa sih goals atau kegiatan dari aktivitas-aktivitas yang ingin diperjuangkan dan goals atau tujuan apa yang ingin diinginkan. Nah, kedua, advokasi itu adalah usaha yang terorganisir, terencana, tersistematis untuk melakukan perubahan. Jadi tidak mencela-mencela atau tidak salah-salah seperti itu. Nah, yang ketiga, advokasi itu proses yang mempengaruhi ke pembuat kebijakan melakukan secara terencana. Artinya advokasi dapat memberikan pengaruh atau memberikan role model kepada pembuat kebijakan, misalnya seperti pemerintah gitu ya, lewat lembaga atau kementerian. Nah, selanjutnya apa urgensi dari advokasi itu sendiri? Pertama itu adalah ketidakadilan. Ya, pertama ketidakadilan. Hmm, ya, jadi ada injustice dan justice. Jadi advokasi itu hadir ketika memang banyak orang atau sekelompok orang yang mendapatkan ketidakadilan. Gitu. Nah, kedua, orang yang tak mampu atau unable dan atau tak mau unwilling memperjuangkan hak kepentingannya. Maka di sini seorang advokasi ya yang memang benar-benar minat dalam dunia advokasi itu turun langsung ke dalam pola kegiatan advokasi itu sendiri, misalnya memperjuangkan hak atau kepentingannya, misalnya kayak lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga bantuan hukum yang dia membela para kelompok-kelompok misalnya marginal atau kelompok-kelompok yang memang sifatnya dia minoritas seperti itu. Nah, yang ketiga itu publik perlu fasilitator dan transformator. Jadi publik itu atau masyarakat itu perlu fasilitator, tidak hanya masyarakat ya. Misalnya kayak konteks-konteks kita sekarang mungkin masyarakat lebih ke netizen, yaitu masyarakat di media sosial itu juga perlu fasilitator gitu. Jadi advokat itu sebagai fasilitator atau pengarah ya yang memfasilitasi dan juga transformator, penggerak perubahan itu sendiri. Gitu. Nah, yang terakhir atau keempat itu perusakan dan kekejaman kebijakan yang menghiasi kehidupan gitu. Ya, jadi urgensi advokasi itu arahnya adalah ke sana. Nah, ini ada maksud dan tujuan dari advokasi, yaitu sebagai usaha sistematik dan organisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan dengan memberikan dukungan dan pembinaan terhadap kaum lemah atau terhadap mereka yang menjadi korban sebuah kebijakan. Nah, jadi para peserta didik atau semuanya yang menonton presentasi ini itu diharapkan mampu mendesak perubahan dan memberikan dukungan agar ya kaum-kaum lemah atau mereka yang menjadi korban ketidakadilan dari sebuah kebijakan itu dapat teradvokat gitu ya, dapat terwakili oleh seorang advokasi seperti itu. Nah,
ini ada teknik advokasi gitu ya. Jadi strategi ditambah taktiknya apa, kemudian dilakukan perencanaan-perencanaan seperti itu. Nah, jadi kayak misalnya strategi kita di sini adalah mau membuat atau misalnya ada konflik-konflik kepentingan yang memang ada kelompok-kelompok rentan yang dia takut atau tidak bisa menyuarakan sesuatu. Nah, itu perlu kita advocate. Kemudian ditambah taktiknya. Taktik itu seperti kalau dalam serangan taktik kita apa nih? Oh, A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kayak konflik kepentingan, nah itu harus kita juga list urgensi taktik yang kita akan lakukan. Nah, baru nanti masuk ke dalam perencanaan pemanfaatan kegiatannya gitu. Nah, pentingnya advokasi itu bagi kita, ya, bagi kita misalnya, atau bagi kalian nantinya nih sebagai LDK, sebagai pemimpin nantinya, itu penting untuk melakukan advokasi itu sendiri. Pertama apa? Mulai dari diri kita. Nah, sebagai nantinya kalian seorang pemimpin gitu ya, nah itu juga penting dalam mengadvokasi diri. Misalnya siapa kita? Nah, identifikasi diri kita. Misalnya, oh kalau nanti kita mau jadi OSIS gitu ya, organisasi antar sekolah, terus penting juga, oh berarti kita sebagai anggota, itu pertama. Atau kedua itu kita bisa sebagai ketua OSIS. Nah itu tergantung dari siapa kita. Jadi bertanya ke diri kita, oh kita tuh siapa? Oh kita sebagai siswa gitu ya. Bisa nggak kita mengadvokasi diri kita? Bisa gitu ya. Misalnya lewat manajemen di dalam sekolah itu sendiri, misalnya yang unit terkecilnya adalah di unit organisasi kelas gitu ya. Nah, yang kedua, siapa kita dalam kerangka sebuah organisasi tadi ya. Misalnya visi, misi, strateginya. Kalau memang nantinya tergabung ke dalam organisasi. Entah organisasi misalnya dalam sekolah, ataupun misalnya bisa di komunitas di luar sekolah. Itu. Nah, ketiga, kemana kita melangkah? Ya, maksudnya ini adalah kita melangkah itu apa sih tujuan yang ingin kita capai gitu ya. Jadi melangkahnya adalah, oh saya habis ini itu tujuannya adalah masuk sekolah, SMA kelas 10, kemudian saya ikut organisasi ekskul ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, kemudian saya juga akan mengikuti anggota OSIS atau bahkan menjadi ketua OSIS atau menjadi pengurus harian inti di dalam OSIS itu sendiri. Nah, itu juga perlu dijalankan ya. Itu misalnya langkah-langkah yang diinginkan oleh kalian atau oleh kita gitu. Nah, terakhir, bagaimana kita melihat yang lain? Jadi maksudnya melihat yang lain itu adalah ada role model yang kita inginkan. Oh, misalnya ketua OSIS itu, oh ketua OSIS itu role model saya setidaknya. Role model apa maksudnya? Jadi visi dan integritas yang dibangun, oh visi dia misalnya adalah memajukan sekolah dengan akhlak, iman, dan ketakwaan, serta dengan cara kekeluargaan. Nah, itu kan visi. Integritasnya apa? Berarti sikap dan perilaku yang dilakukan sehari-hari ketika dia memanajemen sebuah organisasi. Begitu. Ya, itu 4 poin mulai dari diri kita. Nah, terus kemudian di sini ada di sini ada identifikasi masalah ya. Pertama, apa tatanan ideal? Yang diharapkan. Jadi tatanan ideal atau idealis dari tatanan atau sebuah tata kelola yang baik itu seperti apa? Advokasi hadir di sini, gitu. Jadi mengidentifikasi masalah. Nah, kedua, apa sih fakta yang terjadi ketika memang itu masalahnya? Misalnya kalau tadi sebelum kita sudah bahas mengenai konflik-konflik kepentingan, berarti masalahnya adalah konflik kepentingan antara pihak pemerintah misalnya dengan kelompok masyarakat di situ, misalnya terkait penggusuran seperti itu. Ya, kalau konteksnya adalah konflik kepentingan gitu. Ya, nah kalau misalnya kita dalam level unit sekolah, ya kita harus lihat juga apa yang terjadi. Oh, misalnya banyak siswa yang kategorinya misalnya tidak mampu seperti itu. Nah, itu juga kita harus perlu advocate gitu ya. Konteksnya seperti apa. Nah, yang ketiga itu problems-nya gitu. Problems-nya adalah masalah ataupun cabang-cabang masalah yang muncul sebagai akibat dari masalah. Karena misalnya di sekolah kita ini banyak terjadi bullying. Ya, nah, ini perlu kita advocate juga sebagai seorang nantinya kalian memimpin diri kalian sendiri dan juga nantinya memimpin orang orang lain seperti itu. Ya, nah, ini strategi advokasinya itu ada spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Nah, terus kemudian di sini ada kepekaan lingkungan dan lembaga pengadvokasian, ya. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Nah, ada satu quotes dari saya, yaitu mulai kemas diri akan kepekaan dan menjadi inisiator tanpa harus menunggu. Baik, kurang lebih seperti itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai presentasi atau materi kali ini, yaitu mengenai manajemen advokasi. Saya lebih mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.